Jadi inilah kawasan perumahan kawan-kawan yang berada di dekat Masjid Jabal Rahmah yang kita sedang bangun untuk tempat wudhu dan toilet atau tandas kawan-kawan. Jadi memang kemungkinan nanti ke depan akan padat penduduk di sini kawan-kawan. Dan di sekitar sini, sekitar perumahan ini, salah satu masjid atau satu-satunya masjid yang ada di sini adalah Masjid Jabal Rahmah yang akan kita bangun tempat wudhunya kawan-kawan, atau sudah berlangsung ya, sudah berjalan untuk pembangunan tempat wudhu dan toilet atau tandas di sana. Jadi pada kesempatan hari ini kawan-kawan kita akan melihat perkembangan pembangunan tempat wudhu dan toilet atau tandas di Masjid Jabal Rahmah. Nah, saya perlihatkan untuk rumahnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi sedikit informasi, kalau tidak salah untuk rumah di sini tipenya 36 kawan-kawan. Jadi ke samping 6 meter, ke belakang 6 meter. Itu ada 2 buah kamar, 1 kamar mandi. Rata-rata kalau rumah tipe 36 seperti itu kawan-kawan. Nah, ini juga sama sih, cuman nanti bedanya antara sekatan kamarnya, ada yang lurus, ada yang zigzag. Baik kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawan sekalian yang telah hadir, yang selalu support channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusan, dan dilancarkan dalam mencari rezeki kawan-kawan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan, jadi pada kesempatan ini kita akan melihat perkembangan pembangunan tempat wudhu yang sedang kita laksanakan di Masjid Jabal Rahmah. Saat ini tahap kedua kawan-kawan ya. Jadi tahap kedua itu sudah berlangsung. Untuk dinding keliling itu sudah selesai. Hari ini saya lihat itu pengerjaan slop atas keliling kawan-kawan. Jadi nanti bagi kawan-kawan sekalian yang telah berdonasi, telah ikut serta dalam pembangunan ini, bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Dan nanti kawan-kawan bisa dicek juga untuk nama-nama dari para donatur atau para penerima kawan-kawan. Jangan sampai nanti di akhir video, di akhir kegiatan ini, nanti kita akan serah terimakan atas nama donatur sekalian. Nanti bisa dicek lagi kawan-kawan. Dan nanti bagi kawan-kawan sekalian, penonton sekalian yang hendak ikut serta dalam pembangunan ini, bersedekah dalam pembangunan ini, kami persilahkan. Untuk nomor WA saya atau nomor kontak saya sudah saya sematkan di kolom deskripsi video. Baiklah kawan-kawan, jadi saat ini memang lagi musim kemarau, musim panas. Sudah beberapa hari tak ada hujan. Nah, ini pun langit cerah, tadi agak ada mendung. Nah, itu di sana ada awan ya, ada awan gelap tapi hanya sedikit. Kemungkinan ini kena angin bakalan lari lagi awannya kawan-kawan. Untuk air di sini memang agak susah karena di sini termasuk di bukit kawan-kawan. Kawasan bukit seperti yang bisa dilihat tadi, apalagi yang di sebelah sana, di atas sana itu airnya memang agak susah. Dan ini kemarin Pak Ketua DKM, Pak RT juga sudah gali sumur. Ini sumur penambahannya nggak tahu sudah selesai atau belum, coba kita lihat. Bismillah. Oh, nggak kelihatan kawan-kawan ya. Belum selesai sepertinya kawan-kawan. Ini nanti rencananya 10 meter kedalamannya, karena ada sumur itu 7 meter yang sudah itu airnya nggak banyak, kering kawan-kawan.
Oh, sepertinya bahan ini batako habis kawan-kawan. Dan ini kita bawa ada gorengan sama roti sama kopi kawan-kawan, kopi saset. Ini kita ada beli gorengan. Pak, nih gorengan. Kita ada air panas. Ada ya nanti masak ya. Ini ada roti sama ada kopi saset. Nah, sini. Oh, Pak, ini Mam belum datang. Belum datang lagi. Oh, iyalah. Baiklah kawan-kawan, kita akan lihat perkembangan di sini. Nah, jadi di depan ini sudah selesai nih kawan-kawan, dindingnya. Jadi untuk glass block atau batako apa, kaca bloknya ini diletak di depan sini untuk penerangan. Oke, coba kita lihat ke sebelahnya lagi. Nah, ini ada penambahan 1,5 meter kawan-kawan, 1,5 meter, karena rencananya kemarin 12 meter itu dibagi dua, 6 meter di sana, 6 meter di sini untuk tempat duduk laki-laki sama perempuan plus tandasnya atau toiletnya. Namun ini berubah, ada perubahan desain rancangan. Jadi nanti yang di sini kawan-kawan, di tempat wudhu laki-laki ini full digunakan untuk keran air wudhu semua di sini. Ini 6 meter. Nah, dari sini, nah ini nanti dipasang keran tempat wudhu semua. Pak. Nah, jadi yang di dinding sini, nah dinding sini nanti bisa dipakai untuk keran tempat wudhu kan kawan. Jadi keliling untuk tempat wudhu yang laki-lakinya. Nah, jadi kalau tempat wudhu perempuan sama toilet perempuan, ini sudah selesai dindingnya kawan-kawan, sama. Nah, ini kita perlihatkan lagi. Nah, itu glass blocknya atau kacanya di sebelah sana. Itu setiap kamar mandi, setiap toilet ada penerangannya kawan-kawan. Yang di sini juga nih. Nah, ini ada. Ini kita buat seperti ini kawan-kawan. Ada penerangan seperti ini karena memang kita sering keliling kampung, jalan-jalan. Jadi kalau kita waktunya istirahat itu kan kita pasti ke surau, musola atau ke masjid. Nah, terkadang saya ke toiletnya, ke WC-nya itu tidak ada seperti ini kawan-kawan, tidak ada penerangan. Jadi begitu pintunya ini ditutup, pintu ditutup, nah itu gelap di dalam. Jadi agak menyusahkan karena tidak terlihat, tidak ada pencahayaan di dalam kawan-kawan. Dan kita pun sebagai orang luar tidak tahu nih stop kontak dari lampu atau listrik di tempat tersebut, di surau, musola atau masjid tersebut. Nah, jadi kita pasang inilah kawan-kawan untuk pencahayaan, biar nanti kalau walaupun tidak ada listrik, lampunya nggak hidup, tetap terang kawan-kawan, tetap ada cahaya untuk kita ya beraktivitas atau buang hajat atau seperti apa di dalam, jadi tidak gelap kawan-kawan. Nah, jadi ukuran yang tempat wudhu perempuan sama toilet, nah ini 6 meter kawan-kawan, dari ujung sana ini sampai ke sini. Nah, ini 6 meter. Ini 6 meter dibagi atau dikurangi
kamar mandi atau toilet ini. Jadi tidak full dipakainya. Jadi nanti keran tempat duduk untuk perempuan itu di sini kawan-kawan. Di sini. Nah, sama yang di sini. Letter L lah, L ya. Jadi di sini. Nah, mungkin sampai di sini. Jadi seperti itu kan kawan ya untuk yang tempat wudhu perempuan. Nah, ini yang di sebelah depan ini sudah selesai di slopnya kawan-kawan. Itu udah sampai ke sana. Nanti kita akan lihat ke samping sejauh mana. Kalau kita lihat ini baru setengah. Kalau yang di sebelah sini ini baru setengah, termasuk yang di sebelah sini kan kawan. Nah, ini baru setengah. Jadi kemungkinan hari ini dilanjut lagi untuk pengecoran slop atas ini. Mudah-mudahan bahan material semuanya cukup kan kawan. Jadi nanti setelah selesai ini kan kawan, setelah selesai slop keliling, kita akan lanjut ke atap. Nanti kita akan beli bahannya karena kita belum beli. Nah, jadi ini dari sisi belakang kan kawan. Kalau dari sisi belakang untuk slop atas besinya baru terpasang. Jadi ini baru akan pasang mal untuk ngecor seperti ini. Jadi kawan-kawan, perlu diketahui bahwasanya memang pondasi tempat wudhu ini cukup besar kawan-kawan ya. Saya bilang memang cukup besar, cukup ya tebal. Nah, ini ada kira-kira 40 ya, 40 atau 30. Ini kurang lebih ya, yang penting pokoknya besar nih kawan-kawan untuk tiang. Karena memang nanti kalau semisalkan ada rezeki orang masjid katanya akan buat dak di atas untuk bangunan lagi. Cuman nggak apalah, kita lihat saja seperti apa. Yang jelas itu bukan wewenang kita lagi. Jadi kita buat itu untuk sampai bisa digunakan kawan-kawan. Jadi nanti kita pakai atap baja ringan, atap spandek untuk di atas. Yang jelas untuk pondasinya ini sudah kokoh nih kawan-kawan, udah besar nih. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Nah, ini seperti ini di atas. Air macam mana Pak Mat? Air agak payah sedikit. Tapi untuk ambil wudhu ada lah ya. Ada ya. Jadi kan nanti misalkan ini tempat wudhu yang kita kerjakan sudah selesai, itu jelas otomatis yang di dalam sana untuk tempat wudhu utama kawan-kawan. Jadi yang ini tempat wudhu ini nanti akan dibongkar kerannya. Untuk atapnya tetap kawan-kawan. Jadi atapnya ini tetap, kemungkinan bahkan akan dipanjangkan lagi sampai ke sana, dialih fungsikan sebagai parkir kendaraan kawan-kawan. Jadi ya boleh lah ya, nggak apa-apa. Jadi untuk tempat wudhu jelas di sebelah sana, dan di sini nanti akan digunakan untuk parkir kendaraan, parkir sepeda motor. Nah, ini cincin-cincin untuk sumur kawan-kawan. Jadi biasanya 1 meter, kedalaman 1 meter itu 3 cincin kawan-kawan.
Untuk ukuran sumur ya, dia 1 meter, itu butuh cincinnya 3 cincin. Kalau ini sekitar, kata Pak Ketua DKM, itu mau digali 10 meter, jadi kurang lebih butuh 30 cincin. Ini sepertinya udah dibeli cukup banyak nih kawan-kawan untuk cincinnya. Jadi sekarang kita cek bahan-bahan aja kawan-kawan ya. Sepertinya ini pasir, kemungkinan masih cukup nih kawan-kawan. Mudah-mudahan untuk ngecor untuk melester untuk tahap ketiga, insya Allah kalau terlaksana pasir sudah ada kawan-kawan. Mungkin nambah sedikit lah. Dan ini batako tinggal segini. Ini tinggal sisa 2, 4, 6, 7, tinggal sisa 7. Ini nggak tahu nanti butuh batako lagi apa tidak, kita tunggu Pak Imam saja. Nah ini batu cor, kalau saya rasa batu cor ini untuk kegiatan yang sekarang, itu kegiatan di sana untuk ngecor atas, slop atas, kemungkinan insya Allah cukup kan kawan. Nah ini insya Allah cukup untuk batu cornya. Kita coba lihat ke sini. Nah ini ada semen. Ini ada semen. Saya nggak tahu ini semen punya kita atau punya orang lain. Soalnya kemarin saya dengar ada orang nyumbang untuk keperluan masjid kawan-kawan. Untuk masjid ya. Jadi semisalkan nanti kita gunakan semen tersebut, otomatis kita akan ganti kawan-kawan. Karena apa? Kita pembangunan tempat wudhu ini kita fokuskan bersumber satu dana, satu sedekah atau ya sumber dananya dari satu kawan-kawan, dari channel kita. Dan saya rencanakan nanti di akhir video itu ada serah terima kawan-kawan. Dan insya Allah nanti akan saya sebutkan namanya satu persatu kawan-kawan dari para donatur sekalian. Jadi untuk para donatur, para penderma nanti bisa dicek nama-namanya sudah betul apa tidak, termasuk jumlahnya kawan-kawan. Nanti kita sama-sama koreksi. Dan untuk besi sepertinya habis kawan-kawan, besi yang kita beli. Jadi ya seperti ini, kita tunggu semen. Kalau memang nanti dalam pengecoran kita butuh semen, ya kita tambah lagi kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, jadi saya rasa cukup sekian video kita di sini, melihat perkembangan pembangunan tempat wudhu dan toilet atau tandas di Masjid Jabal Rahmah kawan-kawan. Ini Pak Imamnya belum datang, kemungkinan lagi ada kerja atau seperti apa. Namun ini ada yang kerja, anggotanya kawan-kawan, nggak apa-apa. Yang penting jangan kerjanya asal-asalan saja. Baiklah kawan-kawan, jadi saya rasa cukup sekian. Apabila nanti kawan-kawan sekalian ingin ikut serta bersedekah membantu pembangunan masjid ini, terutama untuk pembuatan tempat wudhu dan toilet, kami persilahkan. Nomor WA saya atau nomor kontak saya sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Baiklah kawan-kawan, apabila ada salah kata, salah ucap dalam pembuatan video saya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.